Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan deploy dari backend Golang kita. Nah, di sini untuk deploynya sendiri, kita bakal gunakan Render dan kita akan gunakan GitHub sebagai penyimpanan dari project kita. Nah, di sini sebelum kita lakukan deploynya, pertama kita perlu install package terlebih dahulu, yaitu package kops. Nah, kops ini apa? Yaitu Cross Origin Resource Sharing, yaitu supaya React.js kita yang nanti dia jalannya di URL yang berbeda bisa mengakses endpoint-endpointnya nanti dari endpoint event, booking, dan juga endpoint dari autentifikasinya. Jadi kita perlu install kops ini supaya endpointnya bisa kita gunakan. Nah, cara installnya lumayan mudah. Kita tinggal copy, masuk ke dalam codingan, buka terminal. Nah, kemudian kita paste. Ini kita lakukan instalasi dulu untuk Gin Concrypt Corps-nya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan import. Nah, ini kita import di atas. Nah, di importnya ini kita coba jalankan kops default-nya. Kita jalankan di sini. Ini kita ganti router jadi server. Oke, jadi seperti ini ya, kopsnya sudah kita import dan sudah kita jalankan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau buat dia lebih spesifik, bisa lakukan seperti ini. Seperti URL apa saja yang bisa akses endpoint-nya, kemudian metode apa saja yang bisa digunakan, dan allow header-nya dan seterusnya. Jadi bisa dibuat proteksinya juga seperti ini kalau mau. Nah, di sini kita buat simpan saja pakai yang use default. Nah, setelah itu kita coba simpan project kita ke dalam sebuah repository GitHub. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Git dan juga GitHub, silakan ikuti video berikut. Nah, kalau teman-teman sudah tahu apa itu Git dan juga GitHub, teman-teman tinggal buat repositorinya terlebih dahulu. Kita buat repository untuk penyimpanan project kita. Di sini kita sebut namanya backend event app. Nah, ini sudah ada namanya. Mungkin begini, backend event app. Kemudian kita buat di sini visibility-nya ke private. Nah, saya buat private untuk repository saya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik create repository. Nah, di sini bakal terbuat repository-nya dan nanti kita coba jalankan perintah yang ini. Kita bisa copy terlebih dahulu. Kita coba paste ke sini. Kita ganti git add-nya jadi git add spasi titik. Nah, kemudian sebelum kita jalankan ya perintah ini dalam terminal, kita coba buat dulu file bernama git ignore. Ini saya sudah buat file git ignore-nya, yaitu supaya file environment kita tidak masuk ke dalam git kita atau repository kita. Kita buat di sini env, temp, dan juga vendor tidak perlu masuk ke dalam GitHub-nya atau repository kita. Nah, kemudian di main ada yang ingin saya ubah. Di sini jangan fatal tapi print line. Ini kita buat jadi print line, jangan fatal, karena kalau fatal, kalau di sini terjadi error, dia tidak akan lanjut di bawahnya. Nah, kemudian ini kita bisa cut perintah-perintah dari gitnya tadi, kemudian kita jalankan via terminal. Terminal kita paste ke sini, dia jalankan git init, git add spasi titik sampai ke push-nya. Ini kita enter. Di sini sudah berhasil untuk melakukan push-nya. Kita cek di dalam repository kita. Kita reload. Nah, di sini aplikasinya juga sudah masuk. Nah, cuman di sini file.env-nya tidak ada karena tadi kita git ignore. Nah, selanjutnya kita coba koneksikan render kita dengan GitHub-nya. Nah, dalam rendernya ini kita tinggal buat web service baru yang akan kita deploy. Kita tinggal klik yang ini. Nah, kemudian kita koneksikan dengan backend yang kita buat di sini. Nah, ini nama repository-nya, URL-nya. Ini belum ada, kita reload dulu. Nah, ini sudah ada ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita tinggal atur nih. Contohnya seperti nama web service kita sebut saja backend event app namanya. Kemudian language yang kita gunakan di sini sudah benar, Go.
Kemudian branch kita itu branch main sesuai dengan yang di sini. Nah, masuk ke dalam branch main-nya. Nah, kemudian legend-nya kita pilih yang lebih dekat di kita. Kita pilih yang Singapura saja. Nah, kemudian nanti sini dia jalankan build-nya dan jalankan aplikasinya setelah dia build. Nah, kemudian di bawah kita coba gunakan yang free. Kemudian kita tinggal masukkan environment-nya. Nah, di sini saya masukkan semua environment saya kayak database URI, JWT secret, image public key, private key, dan juga URL endpoint-nya. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman mau buat database-nya ada dua, jadi ada yang bagian development yaitu untuk bagian testing dan bagian untuk production. Nah, teman-teman bisa buat database baru lagi untuk production-nya ini, kemudian ganti yang ada di sini value-nya. Nah, kemudian di sini kita sudah masukkan ya untuk environment-nya. Di sini saya pakai database-nya sama dengan yang ada di development. Nah, kemudian kita tinggal klik deploy web service. Kita tinggal klik dan kita tinggal tunggu proses deploy-nya berhasil. Kita tinggal tunggu, kadang memakan waktu lama tergantung kecepatan dari internet kita. Atau tergantung juga dari build-nya, dia cepat atau tidak. Oke, di sini aplikasi kita sudah live. Ini sudah masuk di URL-nya. Kita coba buka dan kita coba jalankan URL kita atau endpoint kita. Mungkin kita jalankan yang bisa diakses meskipun kita tidak login, yaitu /api/event ini. Ini kita coba ya, jalankan /api/events. Nah, di sini tampil nih endpoint kita, yaitu tampil semua eventnya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil ya untuk pembuatan deploy dari aplikasi kita, yaitu Go backend kita di sini menggunakan Render. Nah, alternatif lainnya sebenarnya selain Render, teman-teman bisa juga sebenarnya gunakan Railway atau bisa juga gunakan Vercel untuk ngedeploynya menggunakan FPS. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk cara deploy kita untuk aplikasi Golang kita, dan ini juga video terakhir, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikuti dari awal sampai akhir video. Sampai ketemu di playlist berikutnya. Di playlist berikutnya kita akan buat untuk fitur front end-nya menggunakan React.js dan juga TypeScript. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.